Pernah nggak sih kamu merasa saat hidup lagi berantakan, kamar kamu juga ikut berantakan? Atau justru kebalikannya? Saat hidup terasa berat, hal pertama yang kamu lakukan adalah bersih-bersih. Hari ini kita bahas, kenapa membersihkan rumah bisa terasa menenangkan? Bahkan seperti menyembuhkan. Kenapa ada orang yang bersih-bersih saat stres? Kenapa ya? Ada orang yang langsung beberes saat stres. Tapi ada juga yang malah menghindarinya. Coba ingat, pernah nggak kamu tiba-tiba bersihin kamar tengah malam setelah hari yang penuh emosi? Bukan karena disuruh, tapi karena kamu butuh. Itu bukan kebetulan, itu psikologi. Rumah berantakan sama dengan pikiran ikut berantakan. Otak kita selalu memperhatikan sekitar. Kalau ruangan berantakan, otak melihat banyak hal belum selesai, banyak distraksi, banyak beban kecil yang belum dibereskan. Walaupun kamu nggak sadar, otak jadi capek. Makanya, ruangan berantakan sering bikin kita lelah, gampang kesal, atau merasa kewalahan. Saat kamu membersihkan, kamu bukan cuma merapikan barang, kamu juga meringankan isi kepala kamu. Membersihkan sama dengan rasa kendali. Dalam hidup, banyak hal nggak bisa kita kontrol. Orang lain, masalah mendadak, patah hati, ketidakpastian. Tapi satu hal yang bisa kamu kontrol adalah ruang kamu. Saat kamu bersih-bersih, sebenarnya kamu bilang, aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku bisa memperbaiki ini. Dan rasa kendali kecil itu sangat menenangkan. Membersihkan membuat kita merasa aman. Otak kita menghubungkan kebersihan dengan rasa aman. Ruangan bersih sama dengan lebih sedikit ancaman, lebih nyaman. Makanya saat rumah rapi, tubuh jadi lebih rileks. Pernah ngerasa kamar bersih itu beda banget rasanya di malam hari? Lebih tenang, lebih adem. Itu karena tubuh kamu merasa aku aman di sini. Membersihkan sama dengan cara melepas emosi. Ada orang yang menangis, ada yang cerita, ada yang bersih-bersih. Kalau kamu bersih-bersih saat marah atau sedih, itu bukan lari dari emosi. Itu cara kamu melepaskannya. Karena saat bersih-bersih, kamu bergerak, fokus, melakukan hal berulang. Ini bikin pikiran jadi lebih tenang. Masalahnya mungkin masih ada, tapi kamu jadi lebih kuat menghadapinya. Menghentikan overthinking. Overthinking itu di kepala. Membersihkan membawa kamu balik ke saat ini. Dari, gimana nanti ya? Kenapa bisa begini? Jadi, ambil ini. Taruh di sini. Bersihkan ini. Sederhana, tapi ampuh. Bentuk self-love. Nggak semua orang bersih-bersih karena perfeksionis. Banyak yang melakukannya karena merasa, aku pantas punya tempat yang tenang. Rumah bersih itu bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Tempat buat napas lega, pengaruh kebiasaan dan masa kecil. Buat sebagian orang, bersih-bersih itu sudah biasa sejak kecil. Jadi bagian dari hidup. Akhirnya jadi identitas. Inilah aku. Makanya kalau nggak rapi, rasanya nggak nyaman. Tapi ada sisi tidak sehat. Membersihkan juga bisa jadi tidak sehat kalau dilakukan karena takut berlebihan, merasa harus selalu sempurna, nggak bisa berhenti jadi sumber stres. Yang sehat itu menenangkan. Yang tidak sehat justru menekan. Kadang orang yang bersih-bersih itu bukan karena mereka suka rapi, tapi karena mereka ingin menenangkan pikiran, merasa aman, mendapatkan kembali kendali, dan kadang membersihkan rumah bukan tentang rumahnya, tapi tentang merawat diri sendiri.